Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari materi matriks inverse ordo 3x3. Saya sendiri, Yuda Danuarta Maulana Pamungkas, akan menjelaskan pengertian dari matriks inverse. Jadi sebelum masuk ke cara mencari inverse matriks, pembahasan serta contoh soal inverse matriks, kita harus paham dulu konsep inverse matriks. Jadi matriks adalah susunan persegi atau persegi panjang yang terdiri dari angka dan diatur dalam baris dan kolom. Jadi baris itu yang susunannya horizontal dari kanan ke kiri, sedangkan kolom itu yang susunannya itu vertikal dari atas ke bawah, yang seperti yang ada di presentasi kami. Nah, nyambung lagi nih kita ke inverse matriks. Jadi suatu matriks juga memiliki inverse. Konsepnya masih sama, bahwa ketika ada matriks A, maka inverse-nya adalah A/1. Jadi seperti itu. Sekian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Raihan. Di sini saya akan menjelaskan cara mencari matriks inverse. Selain konsep tersebut, untuk mencari inverse matrix juga ada konsep lainnya yang harus diperhatikan. Ketika kita mengalihkan suatu angka dengan kebalikannya, maka hasilnya akan bernilai 1. Ketika dibalik, hasilnya juga akan tetap sama, yaitu 1. Hal yang sama juga berlaku pada matriks ketika kita mengalihkannya. Matriks dengan kebalikannya, maka kita akan mendapatkan matriks identitas atau yang setara dengan nilai 1. Begitupun dengan kebalikannya. Sebelum memasuki inverse matrix, ada baiknya dikenal dulu sama istilah yang disebut determinan, minor kofaktor, dan jenis-jenis matriks. Inverse matrix persegi sendiri ada yang memiliki ordo 2x2 dan 3x3. Dari kedua matriks persegi ini, kita bisa mencari determinannya untuk bisa mencari inverse matrix. Halo, perkenalkan, nama saya Samuel Franz Rajo Tagaol. Di sini saya akan menjelaskan cara adjoin dan cara mencari determinannya. Lalu gimana cara menentukan adjoin matriks 3x3? Kita harus ingat cara menentukan kofaktor dari matriks AIJ, yaitu CEJ sama dengan dalam kurung -1 pangkat I tambah JMIJ, di mana MIJ adalah minor dari matriks AIJ, sedangkan CIJ adalah kofaktor A atau kof A. Berarti C11 sama dengan -1 pangkat 1 tambah 1 M11 sama dengan M11. C12 sama dengan dalam kurung -1 pangkat 1 tambah 2 M12 sama dengan -M12, dan seterusnya sampai dihasilkan seperti yang tampak di PPT. Selanjutnya kita cari determinannya dengan cara MIJ sama dengan determinan dalam kurung AIJ. Misalnya kita ambil contoh M11 sama dengan determinan A11. Perhitungan inverse matriks 2x2 dan 3x3 193 menghilangkan elemen baris ke-1 dan kolom ke-1, sehingga hanya diperoleh ordo 2x2 untuk setiap elemennya, dan seterusnya sehingga diperoleh seperti yang tampak di PPT. Balik lagi, tujuan kita adalah untuk mencari adjoin matriks A. Apa sih hubungannya dengan kofaktor? Kenapa kita perlu mencari kofaktor terlebih dahulu? Ternyata hubungannya adalah adjoin matriks A sama dengan transpos dari matriks A, atau dapat disimpulkan seperti ini: adjoin A sama dengan kofaktor A transpos. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibrahim. Di sini saya akan memberikan contoh soal inverse matriks 3x3. Contoh soalnya dapat dilihat sebagai berikut. Untuk mencari inverse 3x3, kita dapat menggunakan rumus inverse sama dengan 1/3
determinan A dikali adjoint A. Yang pertama, mari kita mencari determinan A. Untuk mencari determinan A, kita dapat menggunakan cara searus. Yang pertama, kita akan mengambil dua baris dari soalnya, lalu akan mengalihkannya searus, yang dimana garis yang berwarna ungu itu plus dan garis yang berwarna kuning itu minus. Selanjutnya kita akan mencari curve A. Untuk mencari curve A, kita akan mengalihkan 1 dikali 0 dikurangi hasil perkalian 4 kali 6, yang dimana hasilnya negatif 24, dan begitu seterusnya. Nah, dari situ kita dapat lanjutkan menentukan transpose dari curve A untuk menentukan adjoint A, yang dimana adjoint A sama dengan curve A sama dengan hasil dari curve tadi. Selanjutnya setelah kita mendapatkan hasil dari curve tadi, kita akan mentranspose curve untuk menentukan adjoint A, yang dapat dilihat dari PPT berikutnya. Kita dapat langsung memasukkan di dalam rumusnya, yang dapat dilihat dari PPT berikut. Demikianlah hasil dari presentasi kami. Maaf apabila banyak kesalahan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.